Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul True Beauty yang dirilis pada tahun 2020. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di awal cerita terlihat gadis kecil yang dilahirkan dengan wajah yang kurang cantik. Dia adalah Ju Kyung. Di saat masih kecil, dirinya selalu mendapat ejekan dari teman-temannya dan juga saudaranya. Hal itu membuatnya menyukai komik horor daripada komik yang romantis. Setelah dia sudah beranjak dewasa, terlihat wajahnya yang dipenuhi oleh jerawat. Dan di sekolah sudah dipastikan dirinya menjadi bulan-bulanan geng pengganggu di sana. Dan geng tersebut dipimpin oleh Sami, siswi paling populer di dalam kelasnya. Terlihat Ju Kyung yang sering disuruh untuk mengambil makanan siang mereka. Di saat Ju Kyung sedang di kantin, dia bertemu dengan pekerja kantin sekolah. Terlihat pria tersebut yang senang saat berbicara dengan Ju Kyung karena mereka memiliki selera musik yang sama. Singkat cerita, di saat hari Valentine, Ju Kyung yang sudah percaya diri, dia memutuskan untuk membuat kue dan surat cinta karena dirinya ingin mengungkapkan perasaannya kepada pria kantin itu. Namun, di saat dia memberikan bingkisan itu, Ju Kyung langsung ditolak mentah-mentah. Di sini dia juga berkata, jika Ju Kyung harus berkaca terlebih dahulu sebelum menyukai seseorang. Akan tetapi, perbuatan Ju Kyung sempat direkam oleh Sami dan disebar di grup sekolah. Hal itu membuat Ju Kyung sangat malu. Saat pulang sekolah, terlihat Ju Kyung yang mampir ke gedung untuk menenangkan diri. Di saat berada di depan kaca, dia bercermin sambil berkata, apakah seburuk itu wajahnya, sehingga dirinya tak pantas untuk memiliki teman. Dirinya juga merasa tak ada yang menyukainya di dunia ini, dan berharap untuk mati saja. Selang beberapa waktu, Ju Kyung pun naik ke rooftop gedung. Di sini dia berniat untuk mengakhiri semuanya. Namun dia pun mulai tersadar untuk tak menyerah setelah melihat layar pemberitahuan kematian seorang pria muda. Di saat ingin mengurungkan niatnya, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menarik tubuh Ju Kyung. Hingga akhirnya mereka berdua pun terjatuh. Dan Ju Kyung berada di atas pria tersebut. Pria itu bernama Suho. Di sini Ju Kyung yang kehilangan kacamatanya, dia pun tak bisa melihat dengan jelas siapa pria yang menolongnya itu. Namun Ju Kyung sangat berterima kasih karena sudah berniat untuk menolongnya. Di saat menuruni tangga, Ju Kyung tak sengaja terjatuh hingga kakinya terkilir. Melihat hal itu, Suho pun menggendongnya hingga ke lantai dasar. Sesamanya di lantai bawah, Suho segera memanggil taksi untuk membawa Ju Kyung pulang. Sesamanya di rumah, Ju Kyung mendapat kabar jika ayahnya telah ditipu teman bisnisnya, yang dimana sang ayah harus membayar ganti rugi. Mendengar hal itu, keluarganya pun bersedih karena harus menjual apartemen yang saat ini mereka tinggali untuk membayar hutang tersebut. Di sisi lain terlihat Suho di rumahnya, yang ternyata dia adalah anak dari pengusaha yang kesepian. Dirinya tinggal di sebuah rumah mewah seorang diri, karena sang ayah berada di luar negeri. Di rumah, Ju Kyung memohon kepada ibunya untuk pindah sekolah, dan hal itu sebuah kebetulan, karena keluarga mereka akan pindah ke rumah lamanya. Setelah itu, Ju Kyung curhat dengan teman di media sosial, yang dimana dia berencana menggunakan tabungannya untuk membeli berbagai alat make up yang mahal, sehingga akan menghasilkan riasan yang natural. Berhari-hari dia lalui dengan latihan merias wajah, hingga akhirnya dia berhasil menutupi semua kekurangan yang ada di wajahnya itu. Dan Ju Kyung sendiri juga tak memakai kacamata karena sudah terbiasa dengan softline-nya. Singkat cerita, terlihat Ju Kyung yang datang ke sekolah barunya. Di sini dia menjadi pusat perhatian semua murid karena dirinya dianggap sebagai siswa paling cantik di sekolah. Saat berada di kantor, dia juga ditemani adiknya yang bersekolah di sana. Selama beberapa waktu, Ju Kyung terpesona di saat melihat seorang siswa yang tampan, yang dimana itu adalah Suho. Namun Ju Kyung masih belum menyadari jika Suho adalah pria yang menyelamatkannya beberapa hari yang lalu.
Kemudian salah satu guru di sana menyuruh Suho untuk mengantar Jukyung di kelasnya, karena mereka berdua berada di kelas yang sama. Namun di tengah perjalanan Jukyung tak sengaja menabrak punggung Suho, dan hal itu membuat bedaknya menempel di seragam Suho. Melihat hal itu, Suho pun kesal dan memintanya untuk membersihkan seragam tersebut. Saat di dalam kelas, Jukyung memperkenalkan dirinya. Terlihat semua siswa mengagumi Jukyung, kecuali Suho. Kemudian siswi yang bernama Suah mengajaknya untuk berteman. Dia juga memperkenalkan Jukyung dengan Sujin, yang dimana dia merupakan siswi paling cantik di sekolah tersebut. Di saat jam istirahat, Jukyung bergegas untuk mencuci seragam Suho. Namun noda bedak yang menempel tak dapat hilang. Di saat menemui Suho, dia akan membawa seragam tersebut ke tempat laundry. Namun di sini Suho menjawab perkataan Jukyung dengan ketus. Setelah itu Suho pun pergi. Sujin dan Suha memberitahunya jika Suho memang sering marah tanpa alasan, sehingga dia tak memiliki banyak teman. Di malam harinya terlihat Jukyung yang akan tidur, namun sang adik tiba-tiba memfotonya. Di sini dia pun mengancam Jukyung akan menyebar fotonya tanpa make up jika Jukyung tak menyewakan komik horor kesukaannya. Dengan terpaksa, Jukyung pun berangkat ke toko komik langganannya untuk menyewa komik permintaan adiknya. Namun di sini dia tak sengaja bertemu dengan Suho yang dimana dia juga suka membaca komik dan juga itu adalah tempat favoritnya. Terlihat mereka berdua yang mengincar buku komik yang sama dan aksi saling rebut tak terhindarkan. Hingga akhirnya mereka pun saling menatap. Jukyung yang mengetahui Suho berada di depannya, dia pun panik dan langsung pergi sambil memberikan komik tersebut. Di saat akan pergi, pemilik toko datang membawakan semangkuk mie kesukaan Jukyung. Dan hal itu untuk merayakan pertemuan mereka kembali setelah sekian lama. Jukyung yang tak ingin mengecewakan pemilik toko, dia pun akhirnya memakan mie tersebut. Di sini Jukyung selalu memperhatikan wajah Suho, yang dimana Suho terlihat sangat tampan saat dilihat dari dekat. Di sini mereka berdua sempat mengobrol, yang dimana Jukyung beranggapan jika Suho tak mengenali dirinya saat tak menggunakan make up. Namun berbeda dengan Suho, dia masih berpikir bagaimana Jukyung bisa melupakan dirinya yang sempat menolong Jukyung saat di atap gedung. Di keesokan harinya terlihat Jukyung yang memoles wajahnya dengan riasan. Di saat akan berangkat ke sekolah, dia merasa lega karena semalam Suho tak mengenalinya. Sesampainya di sekolah, Jukyung bisa bernapas lega karena Suho tak membahas kejadian semalam. Dia pun semakin yakin jika Suho tak mengenali wajah aslinya. Singkat cerita, terlihat Jukyung yang berada di sebuah tempat perbelanjaan. Di sini Jukyung berniat untuk membeli alat make up. Namun dia tak sengaja bertemu dengan Semi. Meskipun sudah merubah penampilannya, Jukyung tetap saja tak memiliki keberanian untuk bertemu mereka. Hingga akhirnya dia pun berlari menjauh dari Sami. Saat di jalan, Jukyung tak sengaja menabrak seorang pengendara motor, yang dimana pria tersebut juga dikejar oleh gangster. Setelah jatuh dari motor, dia pun menitipkan helmnya kepada Jukyung. Kemudian, dia segera berlari dan bersembunyi. Namun, para gangster berhasil menemukannya dan berusaha untuk menangkapnya. Akan tetapi, Jukyung membunyikan suara sirine yang membuat para gangster itu pergi dari sana. Setelah itu, dia juga memilih untuk pergi dari sana. Namun, secara tak sadar, dia masih membawa helm tersebut. Di sisi lain, terlihat ayah Suho yang sudah kembali. Di sini dia menemui Suho di tempat latihan. Namun sebenarnya Suho sendiri tak begitu mengharapkan kedatangan sang ayah, yang dimana dia berselingkuh di saat ibunya sekarat di rumah sakit. Di sini sang ayah mengajaknya untuk berlatih bersama. Mendengar hal itu, Suho menggunakan kesempatan itu untuk menyalurkan kebenciannya yang mendalam. Terlihat pertarungan mereka yang cukup sengit, hingga akhirnya Suho berhasil untuk mengalahkannya. Singkat cerita, terlihat Suho dan Jukyung yang berada di toko komik. Di sini Jukyung yang merasa jika Suho mengetahui rahasianya, dia pun menyuruh Suho untuk merahasiakannya. Mendengar hal itu, Suho tak keberatan. Namun dengan syarat Jukyung mau memberinya komik keluaran lama yang sedang dia cari. Di sini terlihat mereka berdua yang semakin akrab. Kemudian Jukyung yang mengetahui jika hari ini Suho berulang tahun, dia pun memberikan stiker legendaris yang dia miliki. Dan hal itu membuat Suho terlihat bahagia. Karena Jukyung satu-satunya orang yang memberinya hadiah. Di keesokan harinya, di saat akan berangkat ke sekolah, Jukyung berniat untuk mengembalikan seragam milik Suho yang sudah dilaundrinya. Dan tak lupa dia memberikan komik yang sudah dia janjikan.
Sesamanya di sekolah, mereka dikejutkan dengan kembalinya seorang siswa yang lama absen. Dia adalah Seojun. Di sini Jukyung langsung mengenali pria tersebut, di mana dia adalah pria yang menitipkan helm kepadanya. Seojun sendiri merupakan siswa populer di sekolah itu, walaupun terlihat sedikit berandalan. Di saat jam istirahat, Jukyung berniat untuk mengembalikan barang milik Suho dan mengajaknya ke atap sekolah. Di sini Jukyung melihat ada keanehan karena sikap Suho mendadak cuek, seolah-olah mereka berdua tak pernah bertemu. Kemudian Jukyung beranggapan jika Suho masih belum mengetahui tentang wajah aslinya. Jukyung yang panik, dia pun segera mengejar Suho dan berniat untuk mengambil komiknya. Di sini dia semakin penasaran dengan rahasia apa yang diketahui oleh Suho. Di malam harinya, Suho menelpon Jukyung dan meminta barangnya diantarkan ke sebuah tempat. Di sini Jukyung sangat terkejut karena Suho bisa mendapatkan nomornya. Kemudian dia pun bingung di saat akan menemui Suho, apakah memakai make up atau tidak. Hingga akhirnya dia pun menemui Suho menggunakan helm Seojin. Di sini dia beralasan jika dirinya kurang enak badan, oleh karena itu dia menggunakan helm. Setelah berbincang sebentar, Jukyung pun menyadari jika Suho menginginkan komiknya. Setelah memberikan komik itu, Suho ternyata sudah memesankan sebuah makanan, dan hal itu membuat Jukyung harus membuka helmnya. Dengan bergegas, dia pun melepas helm itu di toilet dan menghapus semua riasannya. Setelah kembali menemui Suho, di sini Suho mengaku jika dirinya mendapat nomor Jukyung dari pemilik toko komik. Mendengar hal itu, Jukyung sedikit lega karena ternyata Suho masih belum mengenalnya sebagai teman satu kelasnya. Di keesokan harinya, terlihat Seojin yang menanyakan helm yang dia titipkan ke Jukyung. Namun Jukyung masih tak mengakuinya, dan hal itu membuat Seojin sedikit kesal. Di saat di dalam kelas terlihat mereka yang mengadakan pesta happy anniversary. Namun kejadian yang tak terduga dialami oleh Jukyung, di mana secara sengaja seorang teman melemparkan kue tar ke wajah Jukyung. Melihat hal itu, semua teman-temannya pun panik dan berniat untuk membantunya untuk membersihkan wajah Jukyung. Namun Jukyung menolak segala bantuan dari temannya karena hal itu bisa membuat riasannya menghilang. Namun tiba-tiba Suho datang untuk membantu menutupi kepala Jukyung. Kemudian dia segera mengantarnya ke toilet. Saat di dalam toilet, ternyata Jukyung selalu membawa peralatan make up-nya, sehingga dia bisa merias dirinya kembali. Di sisi lain, semua siswa sedikit terkejut ketika melihat perubahan Suho yang mau membantu orang lain. Setelah membersihkan wajahnya, Jukyung bertanya ke adiknya yang bernama Juyong tentang sikap Suho. Di sini Juyong yakin jika Suho sudah mengetahui wajah asli Jukyung. Oleh karena itu, dia melindungi rahasia tersebut dan sedang merencanakan balas dendam. Karena selama ini dia ditipu oleh Jukyung. Selama beberapa waktu terlihat Jukyung yang tak fokus di dalam belajar karena dirinya masih memikirkan tentang rahasianya. Singkat cerita, terlihat mereka berdua yang berada di toko komik. Di sini mereka berdua sedikit mengobrol. Kemudian Suho berkata jika sebenarnya dia mendapat nomor Jukyung dari teman sekelasnya. Mendengar hal itu, Jukyung tak bisa berkata apapun karena sekarang Suho mengetahui rahasia wajahnya. Kemudian Suho membuka ikat rambut dan mengambil kacamata Jukyung untuk memastikan wajahnya dari jarak dekat. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba ibu Jukyung memanggilnya dan menyuruhnya untuk belajar. Dengan rasa malu, Jukyung pun langsung pergi dari tempat itu. Saat di rumah, Jukyung langsung lemas tak bertenaga karena saat ini ada teman satu sekolahnya yang mengetahui rahasianya. Namun sebenarnya Suho sudah mengetahui rahasia Jukyung sebagai gadis berjerawat. Karena di waktu itu dia sempat membuka bingkisan yang berisi seragam dan komik pemberian Jukyung. Dirinya juga tak sengaja mendengar ocehan Jukyung saat mencuci muka di toilet. Di rumah, Jukyung terlihat sudah frustasi. Kemudian dia melihat kakaknya yang sedang bermain game. Di sini tiba-tiba Jukyung terfikirkan suatu cara agar dia hidup dengan tenang, yang dimana dia harus memiliki keberanian untuk menyuruh Suho tetap diam. Di keesokan harinya terlihat Jukyung yang mengumpulkan keberanian. Di sini dia berniat untuk mengancam Suho sebelum jam pelajaran dimulai. Namun pada akhirnya tak ada satupun kalimat yang terucap dari Jukyung, dan dirinya justru berlutut dan memohon agar Suho merahasiakan rahasianya. Jukyung sendiri bersedia melakukan apapun yang Suho inginkan. Kemudian hari-hari Jukyung dihabiskan untuk melayani Suho.
mulai dari menutup gorden hingga menyiapkan makan siang beserta minumannya. Saat di rumah, Ju Kyung bertanya tentang helm milik Seo Jun. Namun ternyata helm itu sudah dijual oleh Ju Young. Dengan kesal, Ju Kyung pun memarahi adiknya karena helm itu milik Seo Jun, siswa berandalan di sekolahnya. Karena bagaimanapun caranya, helm tersebut harus kembali. Di keesokan harinya, terlihat Ju Kyung yang memberikan surat permintaan maaf kepada Seo Jun karena helmnya belum bisa dikembalikan. Namun, anak buah Seo Jun menganggap jika itu adalah surat cinta. Dan Seo Jun sangat beruntung karena berhasil memikat siswi baru yang paling cantik itu. Di tempat lain, diperlihatkan Ju Kyung yang selalu menuruti permintaan Suho. Hingga di malam harinya, Suho selalu menyuruh Ju Kyung untuk datang ke toko komik. Hingga di keesokan harinya, Ju Kyung sudah terlihat lelah, namun masih menuruti permintaan Suho. Di sini, Soo Jin pun mulai menyadari jika sikap Ju Kyung akhir-akhir ini berbeda. Kemudian dia juga melihat Ju Kyung yang meminta maaf kepada Seo Jun. Dan hal itu membuat Soo Jin berpikir jika Ju Kyung telah dirundung oleh Seo Jun. Mengetahui hal itu, Soo Jin pun menghampiri Seo Jun dan memperingatkannya agar Seo Jun tak merundung siswa baru lagi. Karena jika masih terus merundung, dirinya tak akan tinggal diam. Di sisi lain, terlihat Ju Kyung yang terburu-buru menuju atap sekolah karena dirinya dipanggil oleh Suho. Namun, sesamanya di sana Suho sudah menyiapkan makan siang untuk mereka berdua. Di sini, Ju Kyung menawarkan sesuatu hal yang besar biar bisa impas. Karena dirinya tak harus melakukan hal kecil yang tak dibutuhkan oleh Suho. Kemudian Ju Kyung menawarkan cetakan komik horor paling jadul untuknya. Namun Suho tak membutuhkan hal itu. Dirinya menginginkan Ju Kyung mengikuti kontes bakat di sekolahnya. Singkat cerita, kontes bakat di sekolahnya pun dimulai. Di sini Ju Kyung memilih tarian K-pop untuk memenangkan kontes tersebut. Namun sayangnya dia salah masuk ruangan audisi, yang dimana dia masuk ke ruangan rapat para guru. Di sini tanpa basa-basi Ju Kyung langsung menunjukkan bakatnya. Di tengah penampilannya, Suho tak sengaja masuk ke ruangan itu dan melihat tingkah konyol Ju Kyung. Hal itu membuat dirinya tertawa. Setelah selesai menari, Ju Kyung baru menyadari jika dirinya salah masuk ke ruangan. Kemudian dia pun segera pergi dengan rasa malu. Di tempat lain terlihat Seo Jun yang menjenguk ibunya di rumah sakit. Kemudian dia tak sengaja melihat ayah Suho di sana. Kedatangan ayah Suho sendiri untuk menyumbangkan dana kepada para pasien kurang mampu. Namun terlihat Seo Jun yang melihatnya dengan tatapan sinis. Di rumah terlihat Ju Kyung yang mengunggah fotonya di akun baru. Di sini dia mendapat pujian dari banyak orang, termasuk gengnya Sami. Selama beberapa waktu dia mendapat pesan dari Suho untuk membawakan komik. Terlihat cuaca yang sedang hujan deras. Namun Ju Kyung tetap berangkat apapun yang terjadi demi menjaga rahasianya. Di tengah perjalanannya dia sempat terpeleset dan juga mendapat penghinaan dari pemuda yang mabuk di sana. Sesamanya di sana dia pun menemui Suho yang sudah menunggu. Di sini Ju Kyung menganggap Suho sudah keterlaluan karena memintanya ke sana kemari setiap saat. Meskipun awalnya dia bersedia melakukan apapun agar rahasianya terbongkar, namun bukan berarti Suho memperbudak dirinya. Namun di sini Suho tanpa berkata apapun untuk meminta Ju Kyung menunggu di sini. Selang beberapa waktu Suho datang sambil membawa obat untuk kaki Ju Kyung yang terluka. Di sisi lain terlihat Seo Jun yang memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Di keesokan harinya terlihat Seo Jun yang menyadari kedekatan Suho dengan Jo Kyung. Kemudian saat di kantin dia pun sengaja membuat Suho cemburu. Di sini dia mendekati Ju Kyung dengan duduk di sampingnya. Dan hal itu membuat Suho terpancing emosinya. Hingga akhirnya perkelahian pun tak terhindarkan. Setelah itu mereka berdua dibawa ke ruang guru. Di sini mereka mendapat sanksi. Namun pihak sekolah tak memperpanjang masalah tersebut. Karena mengingat beberapa hari lagi Suho akan mengikuti Olimpiade Matematika. Di sisi lain semua murid di kelas mengira jika terjadi cinta segitiga antara Ju Kyung, Seo Jun, dan Suho. Kemudian terlihat Seo Jun dan Suho yang diberi hukuman membersihkan lapangan basket. Di sini Suho berniat untuk membicarakan kejadian yang menimpa temannya. Namun Seo Jun seolah tak mau mendengar alasan yang diberikan oleh Suho. Singkat cerita terlihat Suho di tempat penyewaan komik. Di sini dirinya sedang mengingat masa kecilnya.
yang dimana tempat itu adalah tempat paling nyaman untuk menyendiri. Dan di saat dia sedang bersedih, terlihat seorang anak perempuan yang datang menghiburnya. Dan sepertinya Suho masih belum menyadari jika anak tersebut adalah Jo Kyung. Di malam itu kebetulan Jo Kyung datang ke toko komik dan membagi sedikit cemilan dengan Suho. Di sini Jo Kyung melihat jika Suho sedang ada masalah, sehingga Jo Kyung berinisiatif untuk menawarkan diri sebagai tempat curhat. Di keesokan harinya saat di sekolah, Seo Jun yang penasaran dia pun bertanya kepada Jo Kyung apakah dirinya berpacaran dengan Suho, karena Suho terlihat sangat melindunginya. Namun Jo Kyung berkata jika dirinya tak berpacaran dengan Suho. Selang beberapa waktu terlihat Jo Kyung yang mengobrol bersama teman-temannya. Di sisi lain Suho mendengar obrolan mereka, di mana ada seorang mahasiswa yang ingin berkenalan dengan Jo Kyung karena melihat kecantikannya di media sosial. Saat di rumah, ibu Jo Kyung kedatangan teman lamanya, yang dimana dia adalah ibu Seo Jun. Melihat kedatangan Seo Jun, Jo Kyung pun langsung panik dan memakai masker di wajahnya. Namun hal itu tak berguna karena Seo Jun masih mengenali Jo Kyung. Di sini Jo Kyung sempat memberitahu kebiasaan Seo Jun yang suka mengebut. Hal itu membuat ibu Seo Jun khawatir. Kemudian dia meminta Jo Kyung untuk melaporkan kelakuan Seo Jun jika terlibat masalah. Singkat cerita, terlihat Jo Kyung yang sibuk merias karena dirinya akan berkencan untuk pertama kalinya. Di sebuah bioskop sudah ada Suho yang memperhatikan mereka berdua. Kemudian di saat pria itu akan merangkul Jo Kyung, Suho pun segera menghentikannya. Namun ternyata wanita itu bukanlah Jo Kyung. Di sini Suho sudah mengetahui jika Jo Kyung hanya dimanfaatkan oleh pria tersebut karena hanya dijadikan selingkuhannya saja. Di sisi lain terlihat Jo Kyung yang sampai di rumah. Di sini ibunya menegur Jo Kyung yang baru saja menemui pemuda tak jelas karena dirinya berniat menjodohkan Jo Kyung dengan Seo Jun. Selain ibunya berteman baik sejak kecil, Seo Jun adalah pria yang bertanggung jawab karena Seo Jun rela cuti sekolah demi bekerja paruh waktu dan membiayai ibunya yang berada di rumah sakit saat itu. Hal itu membuat Jo Kyung terkejut karena dia mengira Seo Jun adalah anak yang manja. Selang beberapa waktu terlihat Jo Kyung yang mengobrol dengan kakaknya, yang dimana dia mendapat pesan dari teman kencannya yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Di keesokan harinya, Jo Kyung memfoto Seo Jun yang menggunakan motor ke sekolah. Dia ingin mengirim bukti tersebut kepada ibunya. Namun Seo Jun tak tinggal diam. Dia juga berniat menyebar foto Jo Kyung di saat menggunakan masker semalam. Hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran di antara mereka berdua. Namun dari kejauhan Suho melihat mereka berdua yang semakin dekat. Saat di dalam kelas, Jo Kyung bercerita kepada Sua jika dirinya baru saja dicampakkan oleh teman kencannya. Mendengar hal itu Sua sedikit terkejut. Namun Suho yang mendengar obrolan mereka tak begitu terkejut karena sebelumnya Suho yang mengancam pria itu agar tak mendekati Jo Kyung. Sepulang sekolah, Sujin mengajak teman-temannya untuk belajar bersama. Namun mereka semua terkejut di saat melihat Suho yang berada di sana. Karena Suho tak pernah mau diajak untuk belajar bersama. Di sini Sujin semakin penasaran sedekat apa hubungan Jo Kyung dan Suho. Karena biasanya Suho tak pernah mau mengajari temannya yang kurang pintar. Setelah mereka selesai belajar, mereka pun pergi ke tempat karaoke untuk menghibur diri. Di sini terlihat Suho yang hanya menonton saja ketika teman-temannya sibuk bernyanyi. Selang beberapa waktu Jo Kyung melihat keluar jendela. Di sini dia menyadari jika Seo Jun berada di sekitarnya karena motornya terparkir di luar gedung. Kemudian dia bertemu dengan Seo Jun yang akan dikeroyok oleh gangster. Di sini Jo Kyung mencoba untuk membantu, namun mengajak Seo Jun berlari bersama. Di sisi lain, Suho yang melihat kejadian itu dia pun khawatir dengan Jo Kyung jika terlibat dengan masalah tersebut. Namun di saat mengejar dia sudah dikepung oleh gangster tersebut. Terlihat Suho yang mampu melawan mereka semua. 그럼 확인해보면 되겠네. 이 새끼 걔가 내 전화 안 받을 거야? 가자. Di sisi lain, setelah berhasil kabur dari kejaran gangster, Seo Jun pun mengantar Jo Kyung untuk pulang. Di depan gang rumahnya terlihat Suho yang sudah menunggunya untuk memastikan keselamatan Jo Kyung. Di sini sudah mulai terlihat jika Suho sedikit menyukai Jo Kyung. Di keesokan hari saat di sekolah terlihat Suho yang akan menghampiri Jo Kyung. Namun di sisi lain Seo Jun yang melihat hal itu dia pun langsung menghampiri Jo Kyung. Di
Di sini dia langsung memberikan kunci motornya kepada Jo-kyung. Kemudian dia berkata, jika mulai saat ini dia akan menuruti perkataan Jo-kyung. Kemudian langsung pergi dari sana. Namun hal itu membuat murid di sana menganggap jika Jo-kyung dan Seo-jun saling memiliki rasa. Mendengar hal itu, Jo-kyung berencana mengejar Seo-jun untuk mengembalikan kuncinya. Namun dari belakang Suho langsung menahannya. Kemudian dia berkata untuk tak mengejar Seo-jun dan juga menyuruh Jo-kyung untuk menjauhinya. Namun cerita akan berlanjut ke part 2. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.